Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita belajar tentang bagaimana mengenal Allah sebagai hakim. Kalau waktu yang lalu kita mengenal Allah itu sebagai Bapa, lalu kemudian kita mengenal Allah sebagai penebus, dan hari ini kita mengenal Allah itu sebagai hakim. Nah, demikian firman Tuhan. Saya mau baca bagi Bapak Ibu Saudara. Diambil dari Matius pasal 19 ayatnya yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Ayat 30, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sangat luar biasa. Jadi bukan saja kita mengenal Allah itu sebagai Bapa kita mengenal Dia sebagai penebus, tapi kita harus juga mengenal Dia sebagai hakim. Di mana pada suatu hari nanti Dia akan datang ke muka bumi ini. Dia akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua apa yang sudah kita lakukan, terhadap semua apa yang sudah kita kerjakan di atas muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini saudaraku perlu kita merenungkan kembali bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita, bahwa Dia Allah yang betul-betul serius akan janjinya. Dia Allah yang betul-betul serius akan firman-Nya dan berkata kepada kita bahwa ketika kita mengikut Dia, ketika kita mempercayakan diri kita kepada Dia, bahkan mungkin kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan semua apa yang menjadi kebanggaan kita. Bahkan Tuhan berkata di sini apa? Dia akan mengembalikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah berita pengharapan. Jadi tidak ada yang sia-sia waktu kita melayani Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Perlu kita perjelas iman kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga memperjelas dirinya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita tidak menjadi abu-abu. Nah, luar biasa. Apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, kata Yesus, akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Luar biasa. Kita akan memerintah bersama Kristus. Tapi itu terjadi kalau kita betul-betul sudah sungguh-sungguh, sudah hidup di dalam firman-Nya, sudah hidup di dalam ketetapan-ketetapannya. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau itu benar-benar kita sudah melakukan seluruh peraturan-peraturan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Itu akan terjadi kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus bekerja melakukan hal-hal yang mulia bagi Tuhan. Dan dikatakan bahwa dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, perhatikan baik-baik. Setiap orang karena nama Yesus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, mengikut Tuhan itu luar biasa. Tuhan menjamin kita, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita kenal Dia, karena Dia adalah Bapa kita, Dia sudah menebus kita, maka seyogianya kita juga harus percaya sepenuhnya kepadanya. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan lagi apa yang ada di sekitar kita. Tapi betul-betul fokus kita kepada Tuhan. Maka tidak salah kalau dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan." Itu adalah ibadah yang sejati. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kita di Yesus kita akan mengenal Bapa kita.
kita akan mengenal Tuhan sebagai hakim kalau kita betul-betul mewujudkan ibadah yang sejati dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita hari demi hari. Nah, kita akan lihat saudaraku, maka Tuhan akan cepat datang kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia datang kepada kita, upah kita tersedia, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kita memerintah bersama dengan Tuhan, ada jaminan memerintah luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini adalah janji kepada saudara dan saya? Bukankah ini adalah berita pengharapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Bukankah ini suatu berita yang penuh dengan sukacita, penuh dengan wibawa, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Dan dikatakan bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Mengapa bisa demikian? Karena mulai ragu janji Tuhan, mulai meragukan janji Tuhan. Awal-awalnya mungkin kita membangunnya di dalam roh, tetapi akhirnya kita mengakhirinya di dalam daging. Tapi kata firman Tuhan, awali dengan roh, awali perjalanan rohanimu dengan roh, dan akhiri juga dengan roh. Kita harus tahu bahwa ketika dia datang kembali, dia akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dia akan menghakimi perbuatan-perbuatan kita. Dan di situ sudah tidak ada lagi namanya pengampunan. Di situ sudah tidak ada lagi perilaku kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Waktu dia datang kedua kali menjadi hakim, Bapak Ibu Saudara, dia akan menghakimi kita, saudaraku. Dan kita akan memberikan pertanggungjawaban terhadap semua apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita renungkan Allah sebagai hakim, maka ada dua hal akan menjadi sumber pemikiran kita. Yang pertama, kursi pengadilan Kristus, saudara. Nah, di mana apa saudaraku? Di mana dia datang sebagai hakim. Itu sangat-sangat menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Dia membawa pedang, Bapak Ibu Saudara. Dia menghakimi kita, saudaraku. Bahkan bukan saja yang hidup, yang mati juga dihakimi, ya, dihakimi oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, takhta putih yang benar. Nah, luar biasa. Dan kita betul-betul, mari selama kita hidup di muka bumi ini, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya ketika kita sudah mengenal Bapa sebagai Bapa kita, Dia mengenal sebagai penebus, dan hari ini kita sudah mengenal Dia sebagai hakim dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat ini, Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Karena selama Tuhan masih Tuhan ada kasih karuniamu Tuhan, maka pertobatan Tuhan masih tetap terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau sangat Tuhan mengasihi anak-anakmu ini, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah anak-anakmu ini Tuhan. Biarlah mereka betul-betul Tuhan hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran Engkau, dan menghidupi firman-Mu, ya Bapa. Karena suatu hari nanti Bapa, Engkau akan meminta pertanggungjawaban itu semua bagi anak-anak-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan iman bagi anak-anak-Mu hari-hari ini. Kuatkan iman mereka, teguhkan mereka, ya Bapa. Dan biarlah mereka terus mengerjakan pekerjaan Bapa. Biarlah terus mereka hidup di dalam kebenaran firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.